Wes mbok rekam belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dini serta teman-teman yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Sebelumnya perkenalkan kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rizka Amirlita dengan NPM 213100009. Saya Auliana Fiarahmana dengan NPM 213100008. Dan saya Mandira Ayu Puspita dengan NPM 213100014. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Ada pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif, sebagai suatu siklus belajar. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu ada tujuan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Dengan demikian, pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi membutuhkan asesmen yang bervariasi dan berkala. Pendekatan pembelajaran seperti inilah yang sangat dikuatkan dalam kurikulum Merdeka. Adapun ilustrasi siklus pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Yang kedua, peserta didik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Yang ketiga, berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. Dan yang terakhir, melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Aulia. Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Sebagian pendidik mengalami tantangan karena keterbatasan waktu untuk merancang pembelajaran yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan individu peserta didik. Sebagian yang lain mengalami kesulitan untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan karena jumlah peserta didik yang banyak dan ruangan kelas yang terbatas. Memahami adanya tantangan-tantangan tersebut, maka pendidik sebaiknya menyesuaikan dengan kesiapan pendidik serta kondisi yang dihadapi oleh pendidik. Alternatif pendekatan pembelajaran ada 3. Yang pertama, berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok, menurut capaian belajar mereka masing-masing. Dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama atau disertai guru pendamping atau asisten. Alternatif kedua, berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok menurut capaian belajar mereka, dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama atau disertai guru pendamping atau dosen. Alternatif ketiga, berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, pendidik mengajarkan seluruh peserta didik di kelasnya sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Untuk sebagian kecil peserta didik yang belum siap, pendidik memberikan pendamping setelah jam pelajaran berakhir. Strategi pembelajaran. Pendidik dan satuan pendidik dapat memilih strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian peserta didik dan 3 alternatif pilihan di atas maupun merancang sendiri pendekatan yang akan digunakannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Mandira. Untuk menghindari dampak negatif, hal yang dapat dilakukan ketika mengelompokkan peserta didik untuk keperluan pembelajaran terdiferensiasi
sesuai dengan tahapan capaian peserta didik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pembelajaran dalam kelompok kecil, adalah metode yang biasa dilakukan peserta didik. Ada kalanya pendidik membagi kelompok berdasarkan minat. Yang kedua, ada pengelompokan berdasarkan kemampuan berubah sesuai dengan kompetensi yang menjadi kekuatan peserta didik, tidak permanen sepanjang tahun atau semester, dan tidak berlaku di semua mata pelajaran. Yang ketiga, ada bagi peserta didik yang sudah mahir perlu dipikirkan bentuk-bentuk tantangan yang lebih beragam. Yang keempat, perlu ada peran-peran beragam yang bisa dipilih oleh peserta didik untuk memperkaya atau mendalami kompetensi yang dibangun. Contoh diferensiasi pembelajaran 1. Dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi, pendidik dapat memilih salah satu atau kombinasi ketiga cara di bawah ini. Yang pertama, ada konten atau materi yang akan diajarkan, yaitu bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal terpenting terkait materi. Bagi siswa yang cukup mahir, dapat mempelajari keseluruhan materi, dan bagi peserta didik yang sudah sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Yang kedua, ada proses atau mengajarkan, yaitu proses pembelajaran dan bentuk pendampingan dapat diferensiasi sesuai kesiapan peserta didik. Bagi siswa yang membutuhkan bimbingan pendidik, perlu mengajarkan secara langsung. Bagi peserta didik yang cukup mahir, dapat diawali dengan modeling yang dikombinasi dengan kerja mandiri, praktik, dan peninjauan ulang atau review. Bagi peserta didik yang sangat mahir, dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri kepada peserta didik yang sangat mahir. Yang ketiga, ada produk atau luaran atau performa yang akan dihasilkan, yaitu diferensiasi pembelajaran juga dapat dilakukan melalui produk yang dihasilkan. Contohnya, bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten ini materi. Sedangkan bagi peserta didik yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Dan bagi peserta yang sangat mahir bisa membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Selanjutnya ada contoh diferensiasi pembelajaran 2, yaitu instrumen asesmen awal pembelajaran yang digunakan adalah soal isian singkat dan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait keliling segi 4, segitiga, dan lingkaran. Atas jawaban peserta didik, pendidik mengidentifikasi kesiapan peserta didik di kelasnya, yaitu yang pertama, mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Yang kedua, beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling namun belum lancar dalam menghitung keliling bangun datar. Yang ketiga, beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Berdasarkan data tersebut, pendidik melakukan pembelajaran terdiferensiasi sebagai berikut. Yang pertama, ada kesiapan belajar, yaitu mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Lalu beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling namun belum lancar dalam menghitung keliling bangun datar. Lalu beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Yang kedua ada pembelajaran terdiferensiasi, yaitu peserta didik mengerjakan soal-soal yang lebih menantang yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Lalu pendidik menjelaskan cara menghitung keliling bangun datar. Lalu peserta didik diberi latihan untuk berkelompok menghitung keliling bangun datar dengan menggunakan bantuan benda-benda konkret. Lalu jika mengalami kesulitan, peserta didik diminta mengajukan pertanyaan kepada 3 teman sebelumnya bertanya langsung kepada pendidik. Pendidik akan sesekali mendampingi kelompok untuk memastikan agar tidak terjadi miskonsepsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada sanggahan atau pertanyaan bisa dilanjut di forum diskusi sepada. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.